ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tes, ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di tema hadis Sahih Bukhari dari kitab At-Tajrid As-Sharih. Tadi malam kita sudah mulai kajian ayat pilihan, ayat tematik ya. Jadi mulai malam tadi dan seterusnya itu kajian tafsirnya ayat-ayat tematik atau ayat pilihan ya. Tidak hanya tafsir lagi. Dan hari ini kita lanjutkan yaitu hadis masih bertemakan tentang babul jihad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawsahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Ini hadis berkenaan dengan bahwa kalau kita punya hobi, makna luasnya ya, dan hobi itu diniatkan untuk yang baik, itu seluruh biaya dan perawatan hobi tersebut menjadi pahala. Ini Rasulullah SAW menyebut barang siapa yang merawat seekor kuda dan niatnya adalah jihad dan fisabilillah. Ini kuda saya rawat supaya nanti membantu, kali-kali aja ada jihad fisabilillah. Walaupun tidak mungkin ada jihad di masa itu, tapi sudah diniatkan saya punya hobi ngangon kuda. Ini mudah-mudahan suatu saat nanti dapat bermanfaat fisabilillah. Maka dia berpahala merawatnya itu. Berpahala yakni mempersiapkan jihad fisabilillah yang pahalanya sangat besar sekali. Bukan hanya itu, maka makanannya, kotorannya, kencingnya kuda tersebut fi mizanihi ditimbang sebagai amal soleh dan pahala. Jadi maka saya sering katakan bahwa niat orang beriman itu lebih besar daripada amalnya. Niatul mu'min a'zamu min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih besar daripada amalnya itu sendiri. Orang punya niat dengan hobinya itu kali-kali aja nanti bermanfaat fisabilillah. Fisabilillah kalau kita tarik makna umum lebih luas. Fisabilillah itu apa aja. Maka kalau niatnya seseorang punya hobi adalah fisabilillah, maka itu makannya, minumnya, kenyangnya, hausnya binatang itu sampai kotorannya bahkan berpahala. Kucing, anjing, kuda, terutama di sini kuda di hadisnya ya. Jadi barang siapa yang memelihara seekor kuda semata-mata bukan hanya hobi tetapi sebagai kali-kali aja nanti ada jihad fisabilillah, itu setiap receh yang kita keluarkan untuk memelihara hewan tersebut dihitung fisabilillah. Ya, jadi itu misalkan kita punya kendaraan motor.
Kita punya motor nih Pak, diservis berkala, diganti oli, dikasih bensin, dipelihara mesinnya, kelistrikan dipelihara. Kali-kali aja ini motor bermanfaat fisabilillah, dipakai dakwah, dipakai silaturahim, dipakai nyari kasab. Itu kendaraannya, seluruh pengeluaran receh-receh kita itu dihitung fisabilillah. Punya motornya walaupun Red Boot itu rada butut gitu. Tapi dipelihara, dirawat gitu, dipakai untuk tadi fisabilillah. Itu kan bukan hanya berjihad ke zaman ini ya. Karena tidak ada jihad zaman ini, kecuali di mana? Di Palestina mungkin. Tidak ada jihad. Di Indonesia tidak ada jihad. Dan konteks jihad pasti berubah dari makna sebenarnya yaitu berperang, karena di kita nggak ada negara aman kita ini. Baladun amin, Darussalam. Kita ini Darussalam, tidak ada jihad. Maka jihadnya beralih ke jihad bentuk lain. Dalam kitab Fathul Mu'in kan disebutkan jihad itu ada 4 macam. Jihad militer, jihad ilmu, jihad ekonomi, dan jihad kesehatan. Jihad militer sedang tidak ada, maka yang berlaku jihad yang kedua, jihad ilmu. Nah, kita punya kendaraan dipakai untuk menuntut ilmu, pakai belajar, dipakai kuliah, dipakai menuntut ilmu, talabul ilmi, dipakai berguru dan lain sebagainya, itu atau mengajar, itu jihad ilmu. Maka seluruh pengeluaran kita dari kendaraan itu dihitung fisabilillah. Nyari kasar. Tapi kalau punya kendaraan dipakai buat apel, itu bukan fisabilillah, bahkan sebaliknya mungkin kena kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apel yang halal ya. Apel itu mah. Apel. Atau dipakai maksiat yang lain, itu hobi dari yang kita miliki itu menjadi dosa, menjadi maksiat. Maka kesimpulannya dalam penjelasan hadis yang lain juga disebutkan bahwa orang kalau punya kesukaan melihara apa, niatnya adalah baik fisabilillah, maka seluruh pengeluaran dari merawat dan menjaga kendaraan atau hewan tersebut dihitung fisabilillah. Termasuk memelihara rumah ya. Termasuk melihara rumah. Kalau niatnya fisabilillah itu dari setiap yang dikeluarkan dapat pahala. Sebaliknya kalau niatnya bukan fisabilillah, maka setiap pengeluaran itu semua akan dihisab. Kita punya kendaraan, punya rumah, punya apa, pengeluaran apapun ya, yang tidak fisabilillah itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, tidak akan bergeser kaki seorang manusia di padang mahsyar sampai ditanya 4 hal. Satu dari 4 itu adalah an malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Jadi harta itu 1 sen kita belanjakan ada hisabnya. Harta itu 1 sen kita belanjakan pada apa, ada hisabnya. Ada hisabnya ya, tidak dilepas begitu aja. Maka bagi yang punya hobi atau lain sebagainya, diniatkan dengan baik hobinya itu fisabilillah, bukan untuk yang lain-lain. Ya. Hadis kedua, an Mu'adz radhiyallahu anhu qala. Ini berkenaan dengan tauhid ya. Atau kita sering menyebutnya ibadah tauhid, ibadah batin itu lebih besar daripada ibadah fisik. Kita sering memperhatikan ibadah fisik tapi kadang abai dengan ibadah batin. Padahal ibadah batin itu lebih besar, lebih agung di sisi Allah Ta'ala kehebatannya daripada ibadah fisik. Dan keunggulan para sahabat Nabi zaman dulu karena ibadah batinnya mereka tuh lebih hebat daripada yang lainnya. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, inni ra'aitukum aksara ibadatan min ashabi Muhammadin. Orang-orang setelah zaman sahabat itu banyak ibadahnya. Tetapi keunggulan para sahabat Nabi karena mengungguli mereka itu bukan pada ibadah fisik yang banyak, tapi ibadah batin, yaitu apa? Taharatul qulub, kebersihan hati dari takabur, dari iri dengki, dari sikap tidak sabar. Itu yang menyebabkan sahabat-sahabat Nabi itu unggul dan
di atas dari seluruh umat manusia karena kebersihan hati mereka, bukan karena banyaknya ibadah fisik. Banyak orang ibadah fisiknya bagus tapi ibadah hatinya buruk. Ibadah hatinya buruk, rajin ke masjid tapi masih dengki sama orang. Rajin ke masjid tapi masih meninggi sama orang, masih merasa lebih dari orang. Dan ibadah batin terbesar itu adalah tauhid. Terbesar ibadah batin itu tauhid. Nah, maka hadis kedua ini berbicara tentang ibadah batin itu, yaitu bertauhid. Tauhid kan nggak ada perbuatan, nggak ada amalnya. Tauhid itu kan sepenuhnya tauhid itu di hati, di keyakinan. Nah, ibadah yang sifatnya itu qalbiyah itu lebih dahsyat daripada ibadah yang sifatnya jasadiyah. Dan salah satu yang terbesar dari ibadah batiniah itu adalah tauhid. Ibadah-ibadah abstrak gitu. Tauhid, ikhlas, sabar, qanaah, tidak dengki, itu ibadah yang paling besar daripada ibadah fisik yang kita lakukan. Namun kebanyakan manusia hanya fokus ibadah fisik dan abai dengan ibadah batin. Ya. Iri dengki, menganggap orang itu remeh gitu, rendah gitu. Itu kan ketidaktawaduan, itu bagian dari orang tidak bagus ibadah hatinya, ibadah batinnya. Maka mungkin bisa dibilang tahun 2026 ini kita mesti tingkatkan ibadah batin daripada ibadah fisik. Ibadah fisik mah sudah cukup, Pak. Ada seorang sahabat ya datang, ya Rasulullah, kalau aku cuman melakukan 5 hal, aku sudah bersyahadat di hadapanmu, kemudian sholaitu al-maktubat, aku sholat hanya 5 waktu, nggak pakai sunnah. Sholaitul maktubat, yang wajib aja. Wasumtu Ramadan, aku cuman puasa Ramadan, nggak pakai sunnah. Wa addaitu zakat mali, aku tunaikan zakat wajib, nggak pakai sedekah, nggak pakai infak, nggak pakai apa-apa. Zakat wajib aja, yang 2,5% itu. Dan kalau mampu aku haji. Adkhulul jannah, apakah itu cukup masuk surga? Kata Rasulullah, na'am, cukup. Jadi ibadah fisik itu dengan yang biasa kita lakukan itu sudah cukup. Menambahnya lebih afdal, supaya lebih tinggi lagi derajat kita di surga. Yang lebih penting adalah membereskan ibadatun qalbiyah, ibadah hati. Yang paling tingginya adalah tauhid. Membersihkan, membereskan, menjaga tauhid itu ibadah paling tinggi. Ibadah tauhid diantaranya adalah keyakinan sepenuhnya kepada Allah. Berpegang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tawakal sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha dengan baik. Tauhid. Kemudian i'timad, bersandar karena Allah Maha Somad, Maha tempat bergantung dan bersandar. Itu tawakal. Yakin dengan rezeki Allah, yakin dengan kesehatan dari Allah, yakin dengan kesembuhan dari Allah, yakin dengan segala macam dari Allah. Itu ibadah qalbiyah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah jasadiyah. Berdasarkan hadis yang tadi, ibadah jasadiyah itu sudah cukup. Tinggal ibadah qalbiyah yang harus kita tingkatkan. Tauhid yang paling tinggi. Yang kedua adalah sabar dalam segala hal. Tadi malam kita bahas tuh ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Selesaikan segala urusan hidupmu dengan satu, sabar, yang kedua sholat. Kalau sabar sudah ada dalam hati kita, tidak akan ada masalah dunia ini kalau kita sudah sabar. Wasta'inu bisabri, bereskan urusanmu dengan sabar dan sholat. Seolah-olah Allah berfirman, seolah-olah Allah mengatakan, sholatlah kamu yang baik, sabar dalam segala urusan, tapi sabar yang aktif, bukan sabar yang pasif. Urusanmu gua yang beresin. Nah, seolah-olah gitu. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau kamu sholat bagus, sabar dalam segala urusan, sabar yang aktif, yang benar, urusanmu, urusan gua yang beresin. Kan gitu.
Wasta'inu bisabri wassalah. Itu inti dari kajian tadi malam. Jadi ibadah qalbiyah ini mesti kita perlu tingkatkan. Iri dengki juga itu termasuk lawan dari kata ibadah qalbiyah. Lawannya adalah apa? Qanaah, ya. Lawannya adalah qanaah. Tauhid, sabar, ikhlas, qanaah. Itu adalah ibadah-ibadah qalbiyah. Dan yang terakhir mungkin tawadu. Tidak meninggi, tidak menganggap orang itu remeh atau rendah karena berbeda dengan kita dan lain sebagainya. Sampai Allah menanyakan kapan hatimu khusyuk kepada Allah. Al-Hadid ayat 16. Kapan hatimu khusyuk kepada Allah? Tadi khusyuk itu adalah fokus kepada ibadah-ibadah qalbiyah. Dan itu merupakan nilai unggul atau kita sebut sebagai standar keunggulan dari para sahabat Nabi. Taharatul qulub. Ibadah qalbiyahnya mantap dari ibadah jasadiyah. Nah, ini perlu perhatian khusus tentang ibadah. Hadis yang akan kita kaji saat ini itu berkenaan dengan ibadah qalbiyah juga apa? Tauhid. Begini hadisnya. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas seekor himar. Himar itu namanya ufer. Ini juga sunnah. Punya hewan tuh namain. Punya kendaraan itu dinamain. Ini namanya A, ini B, ini C. Itu bagian dari sunnah Nabi. Menamai kendaraan itu bagian dari sunnah. Jadi memperlakukan dia seperti manusia. Gitu. Merawatnya, menamainya, memberikan haknya. Karena kendaraan itu membantu kita untuk beraktivitas. Tadi nyangkut hadis pertama, setiap hobi yang kita miliki tujuannya baik, maka seluruh pengeluaran kita, seluruh receh-receh kita untuk hobi kita itu berpahala. Kalau niatnya baik, imanan billah, ta'abudan lillah, itu berpahala. Tapi kalau selain itu, maka hobi-hobi tersebut sifatnya adalah mubazir dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah, itu menjadikan hobi kita berpahala. Nah, kata Rasulullah SAW, ya Mu'az, wahai Mu'az, hal tadri haqqallahi ala ibadih. Tahukah kamu apa hak Allah dari manusia? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak manusia dari Allah? Ini kita mesti tahu, Pak. Ini hal terdasar, hal paling fundamental dalam hidup kita. Apa hak Allah, apa hak manusia? Seolah ini kita punya kontrak dengan Allah. Seolah-olah kita punya kontrak hidup dengan Allah. Kontrak hidup mati kita dengan Allah. Apa? Kita harus tahu apa hak Allah dan apa hak kita jika kita menunaikan hak Allah tersebut. Ternyata Pak, hak Allah itu sangat sederhana. Hak Allah itu sangat sederhana. Tidak minta yang macam-macam, tidak minta dikasih apa-apa, tidak minta disuguhi apa-apa, tidak minta disajeni apa-apa, tidak minta sama sekali. Hak Allah sangat sederhana. Allah tidak minta apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah tidak pernah minta kita untuk membalas kebaikan Allah. Allah tidak minta kita untuk syukura, berterima kasih kepadanya. Kalaupun berterima kasih itu sebagai adab saja. Tapi Allah tidak menginginkan itu semua. Hak Allah itu adalah fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ibadahi, tauhidkan tanpa kemusyrikan. Jadi, dua aja, tauhid dan tidak musyrik. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Hanya itu. Jadi kalau orang itu hidup di dunia tanpa kemusyrikan, tidak melakukan kemusyrikan, hakul yakin selamat. Hakul yakin selamat. Kemudian wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Adapun hak manusia dari Allah tidak diazab. Artinya masuk surga. Itu hak manusia. Jadi hak Allah itu tidak diserikatkan dengan apapun, hak manusia itu dimasukkan ke dalam surga.
Fakultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini informasi bagus sekali ini. Luar biasa informasi. Afala ubasyiru bihin nas. Bolehkah aku memberitahu orang lain hadis ini? Qala la tubasyirhum. Jangan kau kasih tahu siapapun. Fayatakilu, khawatir mereka hanya mengandalkan ini, nggak mau ibadah. Jadi sederhananya Pak, kalau kita bertauhid dan tidak musyrik, itu ibadah-ibadah fisik yang selain wajib itu tidak diperlukan. Kalau kita lihat hadis ini. Tapi sebagai keutamaan dan afdoliyah. Kalau yang 5 karena rukun Islam, konsekuensi keislaman. Tapi yang lain-lainnya tidak. Makanya kata Nabi, jangan kau kasih tahu siapapun. Jangan kasih tahu siapapun. Sehingga para ulama berkesimpulan, orang yang mati husnul khotimah itu bukan yang diantar oleh ribuan orang, bukan. Bukan yang dilayat oleh ribuan orang, karena yang bisa begitu orang kaya juga bisa. Tokoh politik, pejabat tinggi, kalau meninggal mungkin ribuan pelayatnya. Orang kaya jegut bos di satu kota, ribuan yang melayatnya. Tapi kan kita tidak tahu, jangan-jangan dia punya kasus, jangan-jangan dia punya segala macam. Maka para ulama menyimpulkan orang yang mati husnul khotimah itu sederhana cirinya. Sangat sederhana. Mata ala tauhid, mati dalam keadaan bertauhid. Itu hakikat mati husnul khotimah. Mati di atas tauhid, itulah mati husnul khotimah. Tidak hese, paling mudah justru itu. Paling mudah. Maka anggapan kita bahwa kalau orang itu ketika meninggal banyak yang melayat itu bukan tanda husnul khotimah. Kalau dia orang baik baru husnul khotimah, dilayat para pecinta banyak mungkin. Tapi kalau selain itu kan tidak ada kepastian. Maka kalau hanya sekedar banyak pelayat, kalau orang kaya ngadain kendurinya itu dengan biaya mahal, ribuan yang datang, Pak. Kalau orang kaya itu biasa ngasih ke banyak orang, mungkin banyak yang datang. Tetapi sekali lagi, tanda orang matinya husnul khotimah adalah mati dalam keadaan bertauhid. Tuh Ustaz. Iya, Pak Ji. Saya kemarin menghadiri pemakaman. Iya. Dia hanya staf biasa. Bismillah. Tapi yang melayatnya lebih daripada pejabat ini tanda-tanda apa Pak Ustaz? Dia hanya staf biasa. Dengan golongan 2D. Tapi yang melayatnya Banyak sekali. menyewakan di masjid maupun takziah maupun ke pemakaman ini banyak sekali. Kalau beliau orang baik, berarti itu adalah tanda saja dari husnul khotimah. Tandanya. Tanda husnul khotimah itu bisa jadi ya. Dengan dilayat banyak orang itu tanda husnul khotimah. Tapi bukan mutlak. Bukan mutlak karena koruptor juga kalau mati bisa jadi ribuan yang melayat. Ataupun pelaku kemusyrikan yang biasa melakukan kemusyrikan kalau mati mungkin ribuan juga yang melayat. Bukan itu tandanya. Bahkan kalau kita lihat banyak-banyakan yang melayat itu gembong narkoba juga waktu itu si Escobar itu. Karena dia sebagai pahlawan dianggap oleh masyarakat dianggap pahlawan ya. Karena mereka itu banyak hidup dari si Escobar ini, ribuan yang melayat. Bahkan mungkin separuh negara itu melayatnya itu. Tapi apa itu tanda husnul khotimah? Bukan. Jadi banyaknya pelayat itu bukan tanda husnul. Tapi bisa jadi kalau orangnya baik itu tanda. Gitu. Kalau orangnya baik itu tanda. Tapi bukan tanda mutlak. Bisa jadi orang baik, orang soleh karena dia oleh masyarakat dikucilkan. Mungkin yang melayat yang mengantar hanya 3 orang. Tapi di ahli tauhid itu bisa husnul khotimah. Itu yang husnul khotimah, ahli tauhid, mati dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kemusyrikan. Meskipun yang melayat 1 orang, yang mengantar ke makam juga 3 orang, bisa jadi itu yang husnul khotimah. Bahkan dipastikan itu yang husnul khotimah. Ketimbang yang dilayat oleh 3.000 orang, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjaga tauhid,
dan tidak menjaga kebaikan. Jadi sekali lagi, jangan kecil hati ketika pelayat sedikit, ketika pengantar jenazah sedikit, tidak. Bahkan bisa jadi satu orang yang ngantar wafatnya dia itu husnul khotimah. Karena man mata ala tauhid, barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, itulah husnul khotimahnya kematian. Jadi nggak garansi kalau banyak orang mendatang. Nggak garansi. Kalau itu jadi garansi, wah repot. Kasihan orang miskin. Orang miskin mati nggak ada yang nganter, Pak. Kasihan. 10 geng seloba teh. Kita ge kapokoh aya goreng cau jeung cin teh. Lamun teu aya mah pacul bawa pacul. Tarik deui segala macam. Jadi bukan tanda pelayat banyak, bukan tanda pengunjung banyak, bukan tanda peziarah banyak, bukan tanda. Kita doa aja ya. Kita doa saja, semoga betul. Jadi satu-satunya hak Allah itu adalah tidak dimusyrikkan. Karena kita sudah bertauhid sebenarnya. Dalam ayat alastu birabbikum, Allah pernah menanya kita waktu kita di alam ruh, di alam rahim. Bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita sudah menjawab dulu. Qalu bala syahidna, betul. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Sudah bersaksi. Satu, yang kedua, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan bertauhid, fitrah. Fitrah itu dalam tafsirannya adalah tauhid. Dalam hadis lain, inni khalaqtu ibadi hunafa, aku telah ciptakan manusia dalam keadaan lurus, hanif, hunafa. Hunafa itu hanif, jamak dari hanif, lurus, bersih. Lalu ketika dia dewasa itulah ditarik, dirubah oleh orang tuanya atau oleh godaan setan. Fajtalathumus syaiton. Maka dia berubah menjadi Yahudi, berubah menjadi Nasrani, berubah menjadi Majusi, berubah menjadi orang fasik, berubah menjadi orang zalim, berubah menjadi orang jahat, lingkungan. Tapi hakikat manusia, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang hanif, yang lurus. Maka kalau ada orang tidak lurus, itu bukan salah kelahirannya, tapi salah asuhan dan didikannya. Bukan salah lahirnya. Kan ada orang banyak menyesali kelahiran kan. Kenapa lahir dalam keadaan ini, anak si anu, tidak boleh menyesali kelahiran. Itu sudah qadarullah. Nah, lingkungan lah itu yang harus disalahkan. Karena ada pepatah, al-insan ibnul bi'ah, manusia itu anak dari lingkungannya. Al-insan ibnul bi'ah, manusia itu produk dari lingkungannya. Baik, jadi hak Allah itu ditauhidkan tanpa musyrik, diibadahi tanpa musyrik, dan hak manusia itu dimasukkan ke dalam surga, tidak disentuh api neraka. Itu kontrak kita dengan Allah itu. Jangan dicoreng kontrak itu dengan kemusyrikan. Baik musyrik besar itu patokannya 4, Pak. Melakukan ruku, sujud, doa dan sembelihan kepada selain Allah, itu syirik akbar, syirik besar itu. Konsekuensinya 3, syirik besar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad. Yang kedua, menghapus seluruh dosanya seumur hidup yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, dikekalkan di neraka jahanam. Itu syirik besar. 4, kalau ruku, sujud, sembelih dan doa diberikan kepada selain Allah. Ar-ruku'u was-sujudu wadz-dzabhu wad-du'a'u li ghairillah syirkun akbar. Nah, selain 4 ini syirik juga, tapi syirik kecil. Syirik kecil, contoh bersumpah dengan selain Allah. Harusnya demi Allah, ini daek gondok. Harusnya demi Allah, dia bilang demi apapun dah gua mah. Ada kan di sinetron, sumpah deh gua mah demi apapun. Sumpah. Ada lagi sumpah deh gua mah demi Tuhan yang kau sembah. Ada itu. Seolah benar gitu. Sumpah demi Tuhan yang kau sembah. Gua sumpahin mati lo. Gua sumpahin mati. Sumpah demi kematian berarti kan. Nah, sumpah selain Allah itu musyrik, tapi musyrik kecil. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah jatuh kepada kemusyrikan kecil. Musyrikan tapi kecil.
Mengatakan bahwa terjadi itu karena jasa seseorang itu juga syirik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan sya'allah wa sya'fulan, ini berkat Allah dan juga berkat si fulan, ini karena jasa si fulan, itu syirik. Yang benar itu ucapannya sya'allah summa sya'fulan, ini berkat Allah kemudian berkat jasanya si fulan. Nah itu selamat. Jadi pakai kemudian, bukan pakai dan. Kalau dan itu setara. Wah, ieu mah pokona mah pitulung Allah we. Jeung bageurna si anu, eta syirik. Mun teu aya dia mah. Wah, eta mah geus syirik pisan. Teu ngalibatkan Allah komat mah. Gara-gara dia gua jadi begini, itu syirik kecil. Kata Nabi, barang siapa yang mengatakan gara-gara Allah dan dia, dan saja, itu syirik kecil. Yang benar, ini gara-gara Allah, sebab Allah, kemudian. Pakai kemudian, pakai summa. Itu syirik kecil. Tatoyur itu syirik kecil. Nganggap sial sesuatu itu, tatoyur itu juga syirik kecil. Nah, syirik kecil ini konsekuensinya 3 juga, tapi 1 adalah tidak sampai mengeluarkan orangnya dari Islam. Tidak sampai murtad. Yang kedua, pelakunya tidak dikekalkan di neraka sementara saja. Yang ketiga, amal solehnya tidak dihapus. Amal solehnya tidak dihapus. Jadi itu syirik kecil. Amal baiknya tidak dihapus, tidak dikekalkan di neraka, dan tidak sampai mengeluarkan dari. Artinya kebalikan dari yang 3 tadi. Dalilnya sangat jelas. La in asyrakta la yahbatana amaluka. Hai Muhammad, kalau kau berbuat kemusyrikan, la yahbatana amaluka, seluruh amalmu la yahbatana, pasti, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, pasti benar-benar akan kucoret semua. Hati-hati dengan kemusyrikan. Dicoret semua amal kita seumur hidup, dicoret. Dibatalkan. Masih mending dienolkan, berarti kita nggak punya dosa, nggak punya pahala, masih mending. Dicoret dan dihitung sebagai kemusyrikan besar. Ruku, sujud, doa, sembelih, hati-hati. Ini yang sering jatuh orang kepada kemurtadan tanpa disadarinya. Ini menyebabkan orang keluar dari wilayah Islam dan masuk ke wilayah agama lain. Maka jaga betul Pak ini, tauhid kita ini. Sampai kita mati jaga betul. Karena dia yang menentukan selamatnya kita dunia dan akhirat. Mati di atas tauhid. Itulah tanda husnul khotimah yang sebenar-benarnya. Al-mautu ala tauhid. Nah, jadi itu sebenarnya haknya. Hak Allah itu adalah tidak dimusyrikan. Hak manusia itu dimasukkan ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Berarti ini ibadah qalbiyah ya Pak, ibadah qalbiyah. Kenapa dimasukkan ke dalam bab jihad? Karena tauhid itu adalah hal yang kita perjuangkan dalam jihad. Tauhid itu adalah satu-satunya hal yang kita perjuangkan dalam jihad kita dengan berbagai bentuk jihad yang lain. Tauhid. Rasul berperang demi tauhid. Para sahabat berperang demi tauhid, bukan demi apa-apa. Kalaupun ada niat lain ya sebagai sampingan saja tidak apa-apa, tetapi niat utamanya adalah i'la kalimatillah, menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan itu tidak ada pengutusan nabi dan tidak ada pengutusan rasul. Nabi dan rasul diutus semata-mata untuk itu nomor satunya. Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Agar Allah diibadahi tanpa dipersekutukan dengan hal apapun. Hadis terakhir, kita 3 hadis saja karena waktunya terbatas. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innama syu'mu fi thalathatin. Nah, tatayur yang tadi kita bahas yang merupakan syirik kecil dan merusak tauhid kita sedikit demi sedikit, tapi ada tatoyur yang dikecualikan. Nganggap sial itu nggak boleh, itu bagian dari musyrik kecil.
tapi ada yang dikecualikan. Innama syu'mu, sesungguhnya kesialan itu, keapesan, sial apes, fi salasatin, dalam 3 hal. Kendaraan, istri, rumah. Fil farasi wal mar'ati wad dahri. Jika orang itu sial, maka sial itu boleh dianggap sial itu dalam 3 hal. Istri, pasangan maksudnya, kendaraan, dan rumah. Ditipu gitu. Pokoknya kesialan itu hanya itu 3. Penjelasannya di sini adalah idza wajada tasya'um, kalau kita mendapatkan sebuah kesialan, fa inna ma yujadu fi hadis salasah, maka itu hanya ada 3 hal. Al-faras, kendaraan, fi jumuhiha wa nufuriha, kendaraannya itu hewan terutama dulu ya, susah diatur, tidak nurut, ketika ditunggangi malah loncat-loncat, lompat-lompat. Mun mobil mogok terus, mun motor riwit, sekali jalan 5 kali nggak bener kena. Setiap minggu ada yang dirawat, ada yang diperbaiki, segala macam. Itu kesialan. Nganggap mobil sial itu dibolehkan. Pengecualian dari larangan tatayur. Wah, sial gua nih beli mobil nih. Berarti ini mobil tidak cocok dengan saya. Itu boleh. Kendaraan, pasangan, rumah. Jadi kalau kita mendapatkan kesialan dan apes wae dengan 3 hal ini, ganti. Bisa jadi untuk orang lain itu tidak sial. Rumah, kita punya rumah nih, untuk bait penjelasannya sebentar. Idza kanat dayiqah, rumahnya itu merasa sumpek terus hati kita tuh. Merasa loba juring, merasa tidak nyaman, merasa duh imah teh ya bener-bener tidak nyaman. Au qaribah, ataupun mungkin terlalu dekat dengan apa, terlalu bagaimana lah. Pokoknya rumah kalau sudah tidak nyaman, kita nganggap itu sial. Nah, kesialan atau tatayur semacam itu dikecualikan. Artinya boleh. Termasuk istri. Sial gua beli rumah, salah ini. Ganti. Dalam Adabul Mufrad ada penjelasannya. Ya Rasulullah, saya itu dulu waktu di rumah lama, dagang saya teh bagus, untung wae dagang teh. Barudak alakur, ibu lagi akur. Rezeki lancar. Perasaan kita longgar-longgar saja, urusan hidup tuh mudah-mudah saja. Nah, ari pas pindah rumah, rezeki seret, keluarga para wae, kemudian apa? Keadaan rasa sempit, sesak dada ini. Kata Rasulullah SAW, ya rubah, hawil, rubah, ganti, pindah ke rumahmu sebelumnya, beli lagi tuh kalau udah dijual. Nah, itu 3 hal yang Rasul kecualikan dalam kesialan. Tasya'um, apa tadi? Istri, rumah, dan kendaraan. Kata Syekh bin Baz, hadis ini adalah hadis pengecualian dari larangan babut tatoyur. Dan para ulama lain juga, Ibnu Hajar Asqalani juga begitu ungkapannya. Yang masalah istri tadi gimana tuh? Istri dengan dia itu misalkan pokoknya semblep aja lah. Meded, semblep, sesak, stres pas saya jangar, pokoknya mah 7 keliling. Awet rajat, rezeki seret. Ganti. Ditalak, ganti. Tapi kan kalau Salito tulisan, mulutnya kasar. Salito tulisan, mulut kasar. Menyakiti suami gitu, tu'di, jauh jahat, menyakiti suami. Gimana tadi Pak Ji? Ya, tapi tadi kasus rumah kayak kata Rasulullah kan suruh Ganti. diganti atau dibalik lah. Artinya ini bukan perkara gaib kan? Bukan perkara gaib. Artinya mungkin itu sesuatu yang bermasalah, Iya. bermasalah dan bisa diikhtiarkan sebenarnya, cari jalan keluarnya kayak gitu. Ya bisa, silahkan. Tapi Rasulullah saat itu menyuruhnya, ya ganti rumahnya, pindah rumah. Jadi itu 3 hal yang kita dibolehkan untuk tasya'um dan tatayur. Jadi
pasangan yang semblep, sama sekali tidak mewujudkan tujuan pernikahan, mulutnya kasar, tidak memberi keturunan, ganti. kemudian perangainya buruk, ganti. Ya mau keturunan tipe saya gimana? Ari nu atos mah. Ya kalau masih memungkinkan. Dua. Tetapi ada opsi disabarin juga boleh, berarti dapat pahala kesabaran. Cuman kalau mau berubah jadi baik semakin baik hidup kita, jadi untuk memperbaikinya itu kata Rasulullah SAW, asyu'mu fisalas. Sial itu dalam 3 perkara. Pasangan, kendaraan, dan rumah. Kalau ketipu tuh bukan ya? Bukan. Bisnis itu bukan sial. Itu mah Bodoh. bodoh itu. Saya mau katakan itu tapi harus yang ininya gitu. Itu mah bodoh saja, tidak tahu ilmu bisnis. Atau bersahabat katipu dihutangi, ya itu mah bodoh. Atau mungkin salah pilih kuliah, ya itu mah belagu gue milih. Atau mungkin salah milih toko, rumah bukan toko. Masuk ya, properti ya, masuk ya. Tapi jenis bisnisnya itu bukan kesialan, itu ilmu aja nggak cukup. Gitu. Jadi selain 3 hal itu kita dilarang tatayur, kita dilarang tasya'um, berpikiran sial, menganggap sial. Jadi hadis ini kata Ibnu Hajar Asqalani juga kata para ulama itu pengecualian dari bab tatayur. Al-faras wal mar'ah wad dar. Ada kisah, Pak. Jadi bisa diartikan juga fisik ya. Atau juga mungkin non fisik, itu ada kisah. Entah ini berhubungan atau tidak, ada rumah itu penghuninya itu ketakutan terus. Karena dari belakang, dari arah dapur, kalau malam sering ada suara yang mengerikan. Berbus. Dia jual itu rumah dengan harga yang sangat murah sekali. Dibeli sama orang yang biasa gitu. Orangnya yang tidak mudah takut dan selalu mencari ini apa sebabnya. Dibeli itu rumah itu dengan harga murah. Ketika ada suara itu malam hari, dia telusuri, dicari. Ternyata ada ikan lele di WC-nya. Iya, kan lele mah di air apa aja hidup dia mah. Gede raksasa. Dia ambil, dia buang, adem tuh rumah. Jadi faktornya bisa apa aja? Bisa fisik, bisa non fisik, ya. Bisa fisik, bisa jadi jin, bisa jadi. Rumahnya gedebak-gedebuk terus tiap malam. Karena mungkin itu rumah paling betah oleh jin tinggali, bisa jadi. Jadi bisa fisik, bisa non fisik. Maka Rasulullah SAW ada solusinya ketika menghadapi itu. Apa? Hawil, ganti, rubah. Kalau memang dengan upaya-upaya sudah dilakukan tidak saja ada perubahan, hawil, ganti, rubah. Supaya kembali, termasuk kendaraan. Jadi saya dulu pernah punya kendaraan, Pak. Itu kalau saya bawa sial terus itu. Saya punya motor, sial terus di jalan teh lamun teu nyenggol batur. Pernah oge nabrak anak sekolah motornya gitu dengan motor lagi, dianya yang kalah, jatuh gitu. Sampai ada jahitan, saya bawa ke puskesmas, ya, saya tanggung jawab bawa kemana dan bilang kalau ada apa-apa telepon saya. Kemudian di lampu merah sering bermasalah. Ini motor kenapa? Saya jual. Jualnya ke TU Imarat. Dijual ke TU Imarat waktu itu, TU kantor saya. Aman-aman saja itu motor. Berarti bagi dia nggak sial. Nggak sial. Bagi dia cocok. Gitu. Bagi saya itu sial. Dijual dengan harga murah lah. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi ketika ya. Oh iya itu gampang itu bisa japri lah kalau itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Hadan wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
hadza astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.